selalu menyertai kita, membela kita, menolong kita, dan mengangkat kita dalam kehidupan ini. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang rahasia kekuatan ibadah. Seperti yang lalu saya sudah membacakannya, bahwa rahasia ibadah kita itu besar. Ayatnya kita boleh baca 1-2 dulu. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya akulah rahasia ibadah kita. Ini aja. Dalam Alkitab yang terbuka, kita mengakui betapa besarnya rahasia kesalehan itu. Jadi bila kita membaca firman Allah ini, saudara-saudara, yang pertama itu berupa pernyataan, yang kedua itu berupa pengakuan, saudara, bahwa ibadah orang Kristen beda dengan ibadah yang lain. Ibadah orang Kristen itu memiliki rahasia. Minggu lalu kita sudah bersama-sama mempelajari rahasia ibadah orang Kristen itu, atau besar rahasia ibadah orang Kristen itu. Yang pertama adalah orang Kristen ketika ibadah itu mengandung janji, saudara. Kita loncat dan kemudian kita membaca bahwa dalam ibadah itu mengandung janji, saudara. Mengandung janji Allah, saudara-saudara. Nah, ketika kita mengerti bahwa ibadah itu mengandung janji, itu tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa berguna dalam segala hal? Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Jadi ketika kita ibadah, Allah itu berjanji. Dan setahu saya tidak ada janji yang tidak akan tergenapi. Semua janji pasti digenapi oleh Allah. Saudara, salah satu hal yang sangat menonjol di dalam perjanjian baru adalah kamu jangan seperti orang-orang lain. Kamu jangan seperti orang kafir. Kamu jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Apa? Selalu khawatir. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, selalu khawatir. Kenapa khawatir? Karena memikirkan hal-hal yang berupa makanan, minuman, papan, saudara. Tuhan Yesus dengan tegas berkata, jangan kamu khawatir. Mungkin kita bisa berkata, aku nggak khawatir. Tapi dari langkah, dari perkataan, dari percakapan, orang akan dapat mengidentifikasi bahwa kita itu khawatir atau tidak. Ya kan ya? Saudara kasih di dalam Tuhan. Mungkin kita tidak ngomong, tapi langkah-langkah kita jelas menunjukkan bahwa kita itu khawatir. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, makanya saya menerjemahkan khawatir adalah kita mikirnya kuat, tapi tidak menyertakan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, seharusnya sebagai orang Kristen
kita berpikir dengan kuat baik, tapi hati-hati. Ketika kita berpikir dengan kuat, jangan lupa menyertakan Tuhan dalam berpikir. Sebab terlalu banyak hal-hal yang kita pikirkan selalu hanya dengan kekuatan kita sendiri, sehingga kita terpelintir, tidak akan kuat untuk menghadapi situasi kondisi seperti ini. Saudara kasih, nah oleh sebab itu firman-Nya itu harus menjadi pegangan kita. Makanya kita sebagai orang Kristen, mari latihlah dirimu dengan beribadah, dengan membaca firman yang kemarin ini saya sampaikan. Sebab firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi janji Tuhan pasti akan digenapi. Apa yang Allah sampaikan pasti Dia akan berikan dalam kehidupan kita. Saudara yang berkasih di dalam Tuhan, itulah rahasia yang besar dalam kehidupan ini, dalam ibadah. Nah oleh sebab itu latihlah dirimu beribadah dengan berdoa. Dia tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Saudara ini berkasih. Jadi bila kita mengerti, karena di dalam doa kita bisa minta berkat, dalam doa kita bisa menerima kesembuhan, dalam doa apa yang tidak terpikirkan itu disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang mengasihinya. Dan kemarin saya juga membicarakan, latihlah dirimu beribadah dengan menaikkan puji-pujian. Kenapa? Ketika kita memuji menyembah Tuhan, maka Allah hadir dalam puji-pujian umat-Nya. Saudara ingat ayatnya? Mazmur 22 ayat yang keempat. Dia bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Jadi jangan izinkan kita keluh kesah. Jangan izinkan pikiran ini melintir kanan melintir kiri, sehingga membuat langkah kita itu menjadi langkah yang lucu dan saru, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Jangan percaya kepada manusia. Yeremia itu mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, latihlah dirimu beribadah dengan bersekutu. Dan yang terakhir, latihlah dirimu beribadah dengan berbuat baik. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang rahasia kekuatan ibadah itu, karena poin yang kedua adalah di dalam ibadah itu ada kehadiran Tuhan. Dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20, kita menemukan di sana ayat yang mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena aku berada di tengah-tengah mereka. Saudara yang kasih, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang pertama berkumpul dalam namaku, yang kedua adalah berkumpul karena aku.
Saudara, ini generasi di dalam Tuhan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, karena apabila dua orang atau lebih dari antara kalian berkumpul, berdoa dengan tujuan supaya aku dimuliakan, berarti aku juga berada di situ di antara kalian. Nah, oleh sebab itulah marilah kita berkumpul karena aku, berkumpul dalam namaku, itu adalah berkumpul, berdoa dengan tujuan belajar firman Tuhan, dengan tujuan memuji-muji Tuhan, dengan tujuan supaya aku dimuliakan. Itu berarti Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara kasih. Jadi ketika kita beribadah, ayo tanamkan dalam hati kita apa yang menjadi tujuan kita. Saudaraku, di masa-masa yang sulit ini banyak orang motivasinya menjadi tergoda dan tergoncang. Dia ibadah tujuannya apa? Cari Tuhan, puji Tuhan. Tapi saya menemukan banyak orang yang beribadah kepada Tuhan, tapi salah dalam tujuan. Saudara, wah di sana seringkali bagi berkah. Saya ke sana untuk cari berkah, bukan cari Tuhan. Saudara punya kekasih di dalam Tuhan. Pengalaman dalam gereja selama 40 tahun. Tidak selalu gereja memberikan berkah. Saudara, apalagi yang berupa materi. Yang namanya Yayasan Marturia itu sengaja mengumpulkan berkah, khusus di masa pandemi ini. Setelah saya perhatikan, saya ikuti, walaupun itu khusus katanya untuk hamba Tuhan, saudara-saudara, tapi tidak semua hamba Tuhan itu diberi. Yang pertama, yang kedua, juga tidak semua hamba Tuhan yang mengalami krisis itu juga dibantu oleh Marturia, karena Marturia itu terbatas. Saudara dikasih. Walaupun ketika kita melihat di sana, wah, super minyak, beras begitu melimpah. Tapi karena keterbatasan informasi, sehingga Marturia tidak tahu bantuan itu tidak diarahkan ke sana, saudara dikasih. Atau mungkin karena ketidaktahuan, kekurangan informasi, atau karena ketidaktahuan, saudara. Nah, disinilah kita melihat pertolongan dari manusia itu sangatlah terbatas. Tapi pertolongan dari Tuhan itu adalah pertolongan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Saudara ini berdasar di dalam Tuhan, firman Allah yang hidup berkata, karena jika 2 atau 3 orang berhimpun bersama-sama oleh karena mereka adalah milikku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi bila kita melihat dari firman Allah yang hidup, jelas tersirat tujuannya. Mereka berkumpul adalah milikmu. Saudara-saudara, Dia ada di tengah-tengah kita. Dari ayat ini saya ingin menegaskan bahwa kita perlu memfokuskan diri kepada kehadiran Tuhan. Amin. Setuju saudara? 2-3 orang Allah hadir. Nah makanya kita harus fokus ketika ibadah. Jangan mikirin yang lain, saudara.
Jangan mikirin kebutuhan dulu. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan. Ketika kita beribadah, cari Tuhan, cari hadiratnya. Di mana itu Allah hadir, saudara. Karena Dia sudah berjanji 2 atau 3 orang. Saudara, 2 itu gambaran suami istri, 3 itu gambaran keluarga, suami, istri, dan anak, saudara. Jadi kalau kita melihat ayat ini jelas, saudara, Dia hadir. Jadi kalau tujuan kita itu hadirat Tuhan ketika kita ibadah, saudara, maka Tuhan pun hadir. Amin. Dan tujuan Tuhan hadir itu apa? Saudara yang berkasih di dalam Tuhan, saya akan loncat dulu ingin membacakan dalam kitab Yesaya 57 ayat yang ke-15, saudara. Kitab Yesaya pasal 57 ayat yang ke-15. Yang berkata demikian dalam terjemahan baru. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang itu remuk atau orang-orang yang remuk. Jadi melalui ayat ini, ayo kita lebih baik sejujurnya di hadapan Tuhan. Amin. Kita sebagai manusia tidak perlu sandiwara itu untuk orang dunia. Di hadapan Tuhan, Tuhan mau kita datang dengan kejujuran. Kalau hatimu remuk, datang kepada Tuhan. Kalau hatimu itu sombong, singkirkan kesombongan. Milikilah kerendahan hati. Ketika kita mau dengan jujur di hadapan Tuhan, Tuhan, aku dalam keterbatasan, aku dalam keadaan yang kejepit. Tuhan berkata firman-Nya, walaupun Dia yang maha tinggi dan kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara, firman-Nya jelas mengatakan Dia memperhatikan dan mempedulikan hati yang remuk dan hati yang rendah. Tujuannya apa? Ayat tadi jelas, untuk memberi kekuatan. Yang khawatir datang kepada Tuhan. Untuk apa? Supaya tidak khawatir lagi, saudara. Dan saya yakin Tuhan yang berfirman tidak ngomong doang, saudara, yang besoknya kemudian bisa berubah. Saudara punya kekasih, sehingga komitmennya itu meragukan, janjinya itu palsu. Saudara punya kekasih dalam Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah berlaku seperti itu. Kalau Dia janji, Dia pasti menepati. Karena Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa Dia lakukan untuk menolong umat-Nya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan diperhatikan. Saudara kasih di dalam Tuhan. Nah, dari sini kita jelas melihat kehadiran Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Salah satu ajaran Yesus, bila tidak mau dikatakan teologianya Yesus, adalah penyertaan
atau kebersamaan atau persekutuannya dengan murid-murid. Bahkan Yesus sendiri berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan murid-muridnya itu sebagai yatim piatu. Dari sudut inilah bobot istilah atau sebutan Immanuel itu sangat besar. Dari awal Yesus sudah berjanji, Tuhan berjanji, namailah dia Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Walaupun terjemahannya ini sangat ganjel, dinamai Rahayu, artinya dia akan selamat, ya kan? Bukan kita akan selamat, dia yang selamat. Tapi khusus untuk Yesus ini artinya sangat besar. Yang berkata apa itu? Namailah dia Immanuel, artinya Allah bukan hanya beserta dia, tetapi nyangkut beserta dengan kita. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Allah menyertai kita, ini akan semakin dipahami. Karena siapa yang percaya dalam Yesus itu disatukan di dalam Yesus, saudara. Makanya prinsip di dalam dia atau dalam Yesus itu menurut kitab Roma berulang kali Paulus itu mengajarkan, hendaklah kamu hidup di dalam dia. Dan ini termasuk rahasia yang besar, saudara. Karena di dalam tadi ayat yang 1 Timotius pasal 3 tadi itu disebutkan, tetapi jawabannya ada dalam Kristus, saudara. Itu firman Allah yang itu, bahwa dia telah dinyatakan dalam daging. Itu NILP. Saya sudah temukan apa maksudnya NILP itu, yaitu modifikasi Indonesia literal translate. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jadi di sini kita melihat di dalam ibadah kekristenan itu ada hadirat Tuhan, ada kehadiran Tuhan, dan ketika Dia hadir, itu tujuannya adalah menolong kita, bukan supaya menolong saudara kuat sampai akhir hidupmu, bukan itu tujuannya, saudara. Tujuannya adalah menolong kita sampai kita kuat dan kita bisa bersinar, kita menjadi terang, saudara. Ditolong Tuhan supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Dan banyak orang salah dalam hal ini. Kenapa? Dia hanya berpikir kehadiran Tuhan itu hanya untuk menolong sesuai dengan kebutuhannya. Saudara dikasih, tidak seperti itu. Jadi bila kita membaca dengan sebaik-baiknya ayat-ayat tadi, itu berisi beberapa penyampaian penting. Yesus menyatakan bahwa ia akan hadir di tengah-tengah perkumpulan para muridnya, meski hanya 2 atau 3 orang saja. Nah, oleh sebab itu tolong diperhatikan, mohon difahami bahwa berkumpul di sini bukan sekedar berkumpul, tapi mengandung tujuan atau maksud berkumpul dalam nama Yesus. Dengan kata lain, berkumpul atau bersatunya orang percaya, di mana doa, ucapan syukur, pujian, pemberitaan firman Tuhan atau mendengarkan Alkitab terjadi dan menjadi ciri utama dari perkumpulan yang dimaksud. Jadi Yesus akan ada di tengah-tengah kumpulan orang percaya yang beribadah kepadanya.
Untuk apa? Saudara ingin kasih, untuk memuliakan nama Tuhan. Sehubungan dengan ibadah itu bukan hanya datang ke gereja. Ibadah itu bukan hanya doa. Ibadah itu bukan hanya pujian atau nyanyian. Ibadah bukan hanya mendengar firman Tuhan. Tapi ibadah itu adalah kehidupan kita yang melakukan semua kegiatan itu supaya hidup kita itu mempermuliakan nama Tuhan. Makanya Tuhan akan memberkati kita dengan berkelimpahan secara luar biasa. Tuhan ingin mengangkat Yusuf untuk menjadi orang kedua di negeri Mesir. Saudara, dia sudah janji sama Yusuf. Kira-kira apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Yang pertama, memang Yusuf dimasukkan, Yusuf diberkati luar biasa di rumah Potifar. Akhirnya difitnah dan kemudian masuk penjara. Setelah masuk penjara, dia ketemu dengan dua pejabat. Yang pertama pejabat makanan atau yang khusus ngurusi makanan, dan yang kedua adalah pejabat yang khusus ngurusi minuman. Mereka bermimpi. Akhirnya Yusuf diberi penjelasan oleh Tuhan arti dari mimpi kedua orang ini. Dan kemudian mereka yang satu yang sesuai dengan arti mimpinya dia dibebaskan. Dan yang satu dihukum, dia tetap dihukum. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kemudian yang dibebaskan dikembalikan ke posisinya sebagai penjabat makanan. Tiba-tiba Firaun mimpi. Saudara, yang ditolong oleh Yusuf ini lupa sama sekali sama Yusuf. Padahal Yusuf sudah berharap, Tuhan, kalau dihitung ini ada orangku, istilahnya Yusuf, ada orangku yang bisa cerita. Dia adalah saksi hidup. Tapi ketika Yusuf mengandalkan hal ini, mengandalkan manusia, Yusuf masa tahanannya diperpanjang, tidak main-main 2 tahun. Saudara kalau membaca kisah Yusuf di dalam kitab Kejadian. Tetapi setelah Yusuf menyerah, sudah semua itu ada di tangan Tuhan. Kepala pejabat, kepala makanan atau makanan itu baru ini. Oh iya, aku punya teman namanya Yusuf. Dia cerita ke Firaun. Akhirnya Yusuf dipanggil. Saudara, ketika Yusuf dipanggil, dibersihkan dulu supaya ganteng. Taruh di itu kan kata awut-awutan, syukur ya tidak dan lain sebagainya. Bahkan kisah yang cukup tragis untuk hari-hari ini itu adalah saudara kita Muhammad Kece yang ditahan oleh kabar eskrim, yang harusnya di tempat itu aman, tidak aman, karena ada persekongkelan antara Irjen Napoleon Bonaparte kemudian dengan Maman Suryadi ketua FPI dan beberapa orang penjaga tiket, termasuk yang berwenang di situ, sehingga yang harusnya aman tidak aman. Makanya cukup mengerikan, dipukuli beberapa orang yang dipimpin oleh Irjen polisi. Makanya mungkin buat saudara yang lain, dia adalah pahlawan agama mereka dan membela negara sebagainya. Tapi dari Irjen yang lain, karena ini sebenarnya bukan mentalitas
jenderal. Ini adalah mentalitas kopral. Gitu. Karena ininya rendah banget. Gitu. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah saya selidiki, oh ini juga yang mengganjal gereja Kristen GKI Yasmin yang sampai itu surat izin dari pemerintah dia tarik itu saudara, karena dia pikir lebih berkuasa dan dia bersandung kasus red notice dari Joko Chandra yang harusnya dari internal dan internasional dianggap sebagai buronan, tapi itu tidak dimasukkan, dibuang, sehingga Joko Chandra tidak termasuk buronan itu saudara. Nah, di sini kita melihat harusnya kalau di penjara, apalagi itu penjaranya polisi, harus aman. Nah kalau udah aman, itu pejabatnya yang nakal. Makanya putranya MKD sekarang nyurati ke Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Sigit sebagai Kapolri. Dan ini beritanya sudah sampai ke internasional. Dunia luar kaget saudara. Loh, kok bisa terjadi seperti itu? Itu harusnya sudah diantisipasi. Tidak boleh sampai terjadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara punya tetapi kita kembali kepada pemahaman di sini. Konsentrasi fokus utama dalam ibadah adalah bagaimana Tuhan hadir di tengah umatnya. Amin. Kehadiran Tuhan itu harus menjadi prioritas utama. Pengertian Yesus hadir di tengah-tengah perkumpulan orang percaya, pertama-tama yang dimaksudkan bukanlah kepada jemaat atau gereja semata, tapi ditujukan kepada kelompok yang kecil, saudara. Ini punya tujuan, saudara punya dikasih di dalam Tuhan. Yang dimaksudkan Yesus di mana ada dua orang, itu adalah dalam keluarga. Jadi kalau saudara-saudara ingin keluargamu diberkati, ya fokus kepada hadirat Tuhan, saudara. Dalam renungan harian, kami khususkan bagaimana mengelola kehadiran Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bukan hanya memperoleh sukacita dan sejahtera, karena kebutuhan kita bukan untuk hari ini saja, ya kan? Untuk masa depan itu sangat indah. Ketika kita bersama dengan hadirat Tuhan, terus ada di dalam hadirat Tuhan, saya yakin hidupmu itu tidak akan menurun. Hidupmu akan seperti rembang pagi hari, pada pagi hari yang cerah sampai kepada rembang tengah hari. Maksudnya itu akan semakin meningkat. Memang hidup orang katanya mana mungkin. Kalau dia itu sudah sampai ke puncak ya harus turun. Itu teori manusia, saudara. Karena gunungnya itu sangat rendah. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan itu naik terus naik sampai rembang tengah hari. Saudara ingin kasih di dalam Tuhan. Nah tentunya kita harus belajar secara khusus bagaimana kita membangun, bagaimana kita bersekutu, supaya hadirat Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah kita.
Jadi ketika keluargamu itu ada hadirat Tuhan, pasti ada damai sejahtera. Nah, keluargamu berantakan, lah kenapa bisa begitu? Padahal Tuhan yang sudah memberikan fondasi dalam keluarga. Saudara, saya yakin pasti karena ketidakpedulian atau kasihmu sudah menjadi tawar, atau kamu akal-akalan dalam hidup ini, selalu pengen enaknya sendiri, maka keluargamu tidak ada damai sejahtera. Sebab Allah itu mau setiap keluarga kekristenan itu memiliki damai sejahtera. Makanya dia dikatakan alangkah indahnya dua orang duduk bersama dengan rukun. Kesanalah Tuhan kirimkan berkat dan kehidupan. Jadi jangan mimpi kita akan menjadi diberkati luar biasa, tapi keluargamu tidak ada damai sejahtera. Tidak bisa. Konsepnya Tuhan itu tidak seperti itu. Konsepnya Tuhan itu rukun, ada damai sejahtera, Tuhan kirimkan berkat. Bahkan kehidupan, maksudnya adalah hari-hari berikutnya Tuhan akan selalu cukupkan. Jadi dalam kehidupan ini, ibadah itu fokusnya adalah kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan itu menuntut kita supaya semuanya dalam keadaan yang kudus. Saudara. Nah, kalau ada ganjelan hati, gimana? Tuhan berkata, tinggalkan persembahan dulu, perbaiki dulu. Berarti dia jauh. Untuk saat ini jarak tidak menjadi masalah, karena jarak sudah diatasi dengan namanya apa? Diatasi dengan apa? Dengan HP. Wah, dia di Jakarta, untuk membereskan bisa ngangkat HP, cepet. Aduh. Bisa enggak? Bisa, saudara pilih. Jadi disitulah juga Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kesimpulannya bahwa Yesus selalu hadir di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, atau persekutuan orang percaya. Lah saya enggak merasakan. Koreksi, saudara. Kenapa ya kok saya enggak merasakan? Mungkin ada dosa yang kusimpan, ya dosa yang kusembunyikan. Nah, makanya dia tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Saudara bilang, memang dia hadir. Bahkan dia berkata, aku tidak akan tinggalkan kamu yang demikian, tapi akan utus Roh Kudusku untuk menyertai. Jadi di sini kita melihat ketika kita ibadah dalam doa, pujian, dan firman, fokus kita adalah Yesus hadir. Saudara pilih kasih, apakah beribadah di sekolah, kantor, kafe, di mall, bahkan di dalam gereja, tapi waktu terbanyak untuk berkumpul adalah di rumah. Oleh sebab itu, penekanan Yesus adalah 2 atau 3 orang. Saudara pilih kasih. Makanya ketika Yosua memimpin bangsa Israel di akhir pasal 24 ayat yang ke-15, Yosua itu mengatakan, menurut kamu lebih baik beribadah kepada siapa? Kepada Allah nenek moyangmu atau kepada ilah-ilah orang-orang yang ada di sekitar sini? Yosua memberikan pernyataan, ketahuilah bahwa aku dan seisi rumahku, kami tetap beribadah kepada
Tuhan. Saudara, yang kedua adalah mengapa 2 atau 3 orang, bukan 100 atau 200 orang Yesus baru hadir. Pertanyaan sederhana ini bisa mengungkapkan banyak hal kepada kita. 2 atau 3 orang bisa berarti secara rupiah 2 orang atau 3 orang. Bisa juga berarti jumlah yang kecil atau yang sedikit. Ayat sebelumnya bisa menjelaskan kepada kita apa dan mengapa 2 atau 3 orang. Saudara yang kekasih, dan lagi aku berkata kepadamu, ayatnya dalam Matius 18 ayat 19, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Bapak Ibu saudara-saudara, dari ayat ini kita mengerti bahwa untuk berdoa meminta kepada Tuhan dibutuhkan sepakat. Ini artinya anti egoisme, saudara. Ya kan ya? Suami dan istri aja seringkali terjadi egoisme. Laku dulu. Sampai ada beberapa orang di seberang sana ngomong, wah istriku itu kayak laut mati. Lah kenapa laut mati? Setiap yang masuk di situ sudah tidak ada yang keluar. Itu saudara. Saudara yang berkasih di dalam Tuhan, makanya disebut laut mati, saudara. Tapi berbahagialah bapak-bapak yang istrinya bukan laut mati. Kenapa? Dia bisa menaruh dan dia bisa mengambil. Dia bisa memberi dan dia bisa meminta. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kata di sini jelas sepakat. Dalam bahasa Inggris versi Amplified Bible, kata sepakat ini ditulis sebagai harmonious together, bersama dengan harmonis, atau make a symphony together. Maksudnya itu membuat supaya bisa bersama dengan baik. Saudara dikasih di dalam Tuhan, itu sepakat. Sepakat itu bukan hanya melakukan hal yang sama atau menyanyikan lagu yang sama. Sepakat itu lebih dari itu, saudara. Kita mungkin bisa bersepakat dengan orang yang tidak kita kenal. Bisa. Kita hanya bisa bersepakat dengan orang yang kita kenal akan kebutuhannya. Kalau kamu tidak kenal, kamu bersepakat aku bodoh. Saudara, yang sudah kenal pun kalau kita tidak teliti dan hati-hati di dunia ini, banyak yang bodoh, saudara. Katanya mau pergi ke Israel, sudah nabung, sudah mau tiba waktunya ke Israel, orangnya melancur, saudara. Arisan, banyak yang melarikan diri, saudara. Bahkan ada yang namanya pakai nama kayak bank. Saudara pilih kasih, kita harus lebih hati-hati. Kesepakatan tanpa peduli apa yang menjadi kebutuhan orang lain hanyalah kesepakatan yang palsu, yang tidak akan melahirkan kuasa seperti yang Tuhan janjikan.
Sebab itu sepakat adalah suatu proses yang terus-menerus harus dibangun. Memang bukan hal yang mudah, karena masing-masing kita memiliki pendapat, memiliki kebutuhan dan karakter yang berbeda-beda. Saya masih ingat ada orang yang ngomong, kalau saudara-saudara kita yang dari Batak, 2 orang berkumpul, mereka main catur, tapi pemikirannya itu bisa jadi 3, bukan 2. Saudara, kalau lebih banyak lagi, 2 lebih kuat lagi, sehingga sulit untuk bersatu. Makanya firman Tuhan dengan jelas mengatakan, biarlah kita saling mengenal, saling menajamkan pikiran, saling menegur, saling mengakui kesalahan, saling mengampuni, saling menasihati, saling merendahkan diri. Itulah harga yang harus dibayar untuk bisa sepakat. Sepakat di sini tentu bukan antara si A dan si B saja. Sepakat di sini harus melibatkan Tuhan. Makanya pengkhotbah berkata, 2 orang itu bisa bertahan, tapi tali 3 utas tidak bisa diputuskan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang campur tangan. Jadi kalau orang percaya itu sepakat, suami, istri, ada kebenaran firman Tuhannya, itu luar biasa, saudara. Saudara ini dikasih 2 atau 3 orang. Saya ingat 2 orang yang berjalan ke Emmaus, makanya Tuhan datang di sana, menampakkan diri. Ketika 2 orang ini membahas peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan Tuhan, saudara yang dikasih. Dan Yesaya tadi katakan, dia berjanji hadir di tengah-tengah 2 atau 3 orang yang berkumpul akan diselamatkan. Jadi bila kita melihat akan hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, berkumpul merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Bersekutu itu penting bagi kehidupan orang Kristen, saudara yang dikasihi. Sebab ketika kita berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah mengundang Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan ketika Yesus hadir, saya lihat Yesus hadir di rumah mertua Petrus, dan saat itu mertua Petrus sedang dalam keadaan demam. Yesus langsung sembuhkan. Ketika Yesus diundang oleh seorang kepala imam yang anaknya saat itu sedang sakit parah-parahnya, tidak tahunya ketika Yesus berjalan menuju ke rumah itu, anak ini sudah mati. Tapi ketika Yesus itu hadir, kematian itu diatasi oleh Tuhan. Dia panggil rohnya lagi untuk kembali kepada anak ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, jadi untuk Yesus hadir dibutuhkan kesepakatan. Sepakat bukan 2 orang saja, tapi harus 3 unsur. Makanya 2 atau 3 orang, saudara, 3 pribadi. Terlebih kalau janji firman-Nya. Makanya kalau kita lihat ini teorinya luar biasa. Siapakah Yesus? Itu adalah firman yang jadi manusia. Jadi firman itu bukan hanya perkataan, tapi firman itu adalah pribadi dari Yesus. Saudara pilih yang dikasih di dalam Tuhan. Ketika kita bersama-sama dengan Yesus, saudara pilih yang dikasih, maka Yesus akan mengerjakan banyak perkara di dalam kehidupan. Itu tidak hanya tertulis dalam perjanjian baru, perjanjian lama pun sudah tertulis. Bersama dengan Allah kita akan lakukan perkara yang besar dan yang gagah perkasa. Jadi
kehadiran Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Ketika Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Kuasa setan yang begitu dianggap kuat, yang dianggap perkasa, yang dianggap luar biasa pun akan gugur ketika Yesus itu datang. Di Pulau Gadara ada sebuah perkuburan yang sudah dikuasai oleh orang gila. Menurut kitab itu ada perbedaan. Yang satu menyatakan satu orang gila, yang satunya lagi 2 orang gila. Mereka menguasai kuburan itu sehingga tidak ada orang yang berani lewat. Saudara boleh kasih. Oleh sebab itu Yesus berperahu masuk ke Gadara. Ketika dia berperahu, saudara-saudara, menurut kisahnya, nampaknya setan itu juga tahu, walaupun dia ada di Pulau Gadara, tapi karena dia berbentuk roh, dia tahu kalau Yesus sedang menuju ke Pulau Gadara. Makanya ketika Yesus tidur dalam perahu, ada angin sakal. Setan bisa membuat angin keributan, saudara. Jadi makanya banyak orang ngomong kalau kamu seringkali ribut, itu jangan-jangan kesetanan gitu, saudara. Karena setan bisa bikin angin ribut, saudara. Tapi Tuhan Yesus bangkit, bangun dan berkata, teduh. Lautan itu pun teduh. Sampai di sana baru iblis itu takut dan berkata, apakah kau mau menghukum kami? Enggak. Yesus katakan tidak. Siapakah engkau? Maka disebutkan legion. Legion itu sekitar 6.000. Dan mereka memohon kepada Yesus supaya diizinkan masuk ke babi-babi. Nampaknya setan itu akalnya licik, saudara. Tidak nyerang manusia, tapi miliknya manusia. Tuhan izinkan, karena dia memang politikus yang sangat licik, saudara. Tidak tulus. Nah kalau babi-babi milik orang yang pada mati tenggelam, akhirnya mereka pemilik babi tidak suka sama Tuhan Yesus. Jadi kita harus melangkah ini dengan hikmat Allah. Jangan asal melangkah. Akhirnya Tuhan izinkan babi-babi itu pada bunuh diri, nyemplung neng laut, dan mereka pada mati karena babi tidak pintar berenang. Saudara kasih. Yang gila ditolong, Yesusnya ditolak. Di penduduk situ, kenapa? Karena harta miliknya pada habis, tenggelam, mati. Babi-babi mereka, pemilik babi itu babi-babinya pada mati. Jadi di sini kita lihat, kita sebagai orang Kristen, ayo, ketika kita ibadah, jangan lihat, wah yang dengan ujian siapa ya? Siapanya siapa, penyanyinya siapa, pengkorbannya siapa? Enggak, fokusnya kepada Tuhan Yesus. Oke? Karena Dia saja yang bisa memberkati kita dengan berkecukupan dan berkelimpahan. Yang lain enggak, paling hanya membuat kita terhibur, dikuatkan, gitu saudara. Tapi ayo kita fokuskan diri untuk beribadah dan berusaha untuk sepakat. Sebab ketika kita 2 hal ini terjadi, Dia hadir untuk melakukan bagiannya. Perkara-perkara mujizat akan terjadi dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan satu lagu dan kita masuk di dalam doa.
sudah ku berhadapan denganmu. Yesus, memandang wajahmu, Yesus segala jiwa. Saat